Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabi alladhina hum ahlu sidqi wal wafa. Wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'i ahlil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruha fi hadzal musalla al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, jamaah ngajian, kita lanjutkan bacaan kita itu tafsir Jalalain. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat yang ke 82 Pak ya, masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. La tajidanna, la benar-benar, tajidanna la nisaya, tajidanna kamu benar-benar akan mendapati, ya Muhammadu wahai Muhammad. Jadi kamunya di sini Nabi Muhammad. Asyad dan nasi, paling kerasnya manusia, adawatan dari segi permusuhan, lilladzina amanu terhadap orang-orang beriman. Siapa tuh? Manusia yang kelompok manusia yang sangat dahsyat, yang sangat keras memusuhi orang-orang beriman. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang mereka mempersekutukan Allah. Min ahli Makkah, daripada penduduk Mekah. Litadamu fi kufrihim, karena berlipat ganda, karena berlipat-lipatnya kufrihim, kekufuran mereka. Wa jahlihim, dan kebodohan mereka. Wanhimakihim, dan inhimaknya mereka. Inhimak itu bergelimang ya, bergelimang dalam maksiat. Ini ada tuh. Wanhimakihim, dan bergelimangnya mereka fittibail hawa, di dalam mengikuti keinginan-keinginan nafsu. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu benar-benar akan mendapati
bahwa kelompok manusia yang sangat memusuhi orang-orang beriman, siapa mereka tuh yang benar-benar memusuhi Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Nah, penafsiran orang-orang yang musyrik di sini min ahli Makkah, penduduk Mekah. Artinya memang kan penduduk Mekah ketika itu benar-benar memusuhi Nabi Muhammad dan umat Islam. Ya, apalagi penduduk Mekah yang dari awal munculnya Islam, mereka memusuhi Islam. Mereka menyiksa orang-orang Islam. Juga orang Yahudi gitu juga benar-benar memusuhi orang-orang beriman. Kenapa orang musyrik Mekah memusuhi orang-orang beriman? Litadau fi kufrihim, karena berlipat-lipat kekufuran mereka. Oh, kekufuran mereka udah tebal banget dah, udah berlipat ganda. Wajalihim, dan bodohnya mereka. Orang-orang musyrik Mekah ketika itu mereka nggak tahu, nggak paham gitu. Kalau orang Yahudi sih paham gitu. Tetapi orang Yahudi karena dengki kepada Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, yang namanya orang dengki, Pak, dia akan memusuhi, dia akan mendengkiin, dia akan menyerang orang-orang yang dia dengki kepada mereka gitu. Yang nggak bedanya kita. Misalkan contoh kecil, kita bertetangga, kita udah lama banget punya motor gede, moge ya. Tapi nggak beli-beli, ya. Padahal kita udah ngimpi-ngimpi segala macam, berhayal, pokoknya udah mantep lah. Ternyata tetangga kita beli itu motor gede. Akhirnya dalam hati kita nggak senang, kita dengki, kita iri hati, kita nggak senang. Kenapa dia yang beli motor? Kenapa nggak saya gitu? Pokoknya rasa tidak senang, iri hati tadi terus kita pelihara, terus tumbuh subur dalam hati kita. Itu menyebabkan kita akan memusuhi dia. Paling nggak dalam hati. Sering kita bilang, mudah-mudahan motornya diambil orang, mudah-mudahan motornya tabrakan, yang tinggal jari-jarinya doang satu gitu ya. Mudah-mudahan motornya kecebur ke sungai, terus aja kita akan musuhi dia gitu. Nah, kalau orang Yahudi itu udah parah, Pak. Di samping mereka dengki sama Nabi Muhammad dan orang beriman, mereka juga sudah berusaha secara lahiriah ingin membinasakan Rasulullah. Bahkan orang Yahudi sempat mengirim santet, mengirim teluh, sihir kepada Nabi Muhammad gitu. Orang Yahudi bencinya ampun, Pak ya. Nah, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah begitu juga. Mereka benci kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena memang mereka nggak paham nih, orang-orang musyrik. Dan mereka telah bergelimang dalam mengikuti hawa nafsu. Tuh model manusia pertama, kelompok pertama yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Lanjut. Wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu alladzina qalu, wa demi la nisaya tajidanna, kamu benar-benar akan mendapati wahai Muhammad aqraban nas, manusia, kelompok manusia yang paling dekat, mawaddatan dari segi kecintaan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Manusia yang paling cinta sama orang beriman. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Karena memang ayat ini nanti dijelaskan sebab nuzulnya apa gitu ya. Kenapa di sini dibilang orang-orang Nasrani itu mereka mencintai Islam, mencintai orang-orang mukmin gitu. Bagaimana dengan orang Nasrani di dunia sekarang ini? Kita nggak bicara nasional, bicara dunia internasional, sama apa enggak gitu. Makanya kita harus tahu sebab nuzul ayatnya, sebab turunnya apa gitu. Demi kamu benar-benar akan mendapati manusia yang paling dekat mawaddatan, kecintaannya kepada orang-orang beriman. Siapa tuh? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka berkata inna nasara, sesungguhnya kami adalah para penolong Allah, orang-orang yang menolong.
Kenapa kok orang Nasrani di sini Allah bilang sangat mencintai dan senang kepada orang-orang beriman. Ayat tegasnya, Inna nasara dzalika itu ay qurbu mawaddatihim lil mu'minin. Dekatnya kecintaan mereka terhadap orang-orang mukmin. Kenapa orang Nasrani pada saat itu mencintai orang-orang mukmin? Bi anna bisa babi anna dengan sebab sesungguhnya minhum di antara mereka, di antara orang Nasrani itu kisisina ulama ada para ulama. Jadi ketika itu posisinya di antara kalangan orang Nasrani ada para ulama. Ulama memang yang masih lurus gitu. Ulama yang memang mereka masih memegang Injil yang asli gitu. Waruhbana dan juga ruhman, dan para ahli ibadah yang memang masih lurus, masih megang Injil yang asli. Wa annahum la yastakbirun, dan bahwasanya mereka orang-orang Nasrani ketika itu la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri anit tiba'il haqqi, daripada mengikuti kebenaran. Begitu ada kebenaran datang dari Islam, ada kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin, mereka langsung untuk terima kebenaran tadi gitu. Ini kan bicara posisi kondisi orang Nasrani ketika itu gitu. Kama yastakbirul yahudu ahlu Makkah, sebagaimana menyombongkan diri orang-orang Yahudi dan ahli Mekah. Beda sama Yahudi sama ahli Mekah. Mereka menolak tuh kebenaran Islam. Mereka sombong. Mereka tidak mengakui kebenaran Nabi Muhammad dan orang beriman. Yahudi sama ahli Mekah tuh begitu. Nah ini baru jelas Pak. Nazalat turun ayat ini. Fi wabdin Najasyi al-qadimina alaihim minal Habasyah. Qara'a sallallahu alaihi wasallam surat Yasin fabakau wa aslamu wa qalu ma ashbah hadha bima kana yanzilu ala Isa. Nah, ini titik permasalahan ada di sini gitu. Jadi artinya kita perlu tahu sebab nuzulnya sehingga kita tidak salah dalam memahami makna dan kandungan dari sebuah ayat gitu. Walaupun ada kaidah umum bilang gini Pak, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan dalam menafsirkan ayat secara kontekstual adalah bi umumi lafzi, lafaz secara umum gitu. La bi khususi sabab, bukan dengan sebab secara khusus. Betul, itu juga nggak salah. Tetapi pemahaman sebuah ayat itu menjadi tidak sempurna kalau kita nggak mau bilang salah ya. Ya salah sebenarnya kalau tidak tahu sebab nuzulnya. Nah begitu tahu sebab nuzulnya baru pemahamannya sempurna. Jadi harus tahu sebab nuzulnya. Contoh dalam surah Al-Kafirun kan gitu Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini arti secara singkat saja Pak ya. Aku katakan oleh kamu Muhammad kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agamaku, bagi kamu agamaku, dan bagi kamu agamamu, dan bagiku agamaku. Nah ini juga seringkali salah paham. Banyak yang memahami ya sudahlah masing-masing saja kan gitu Pak ya. Masing-masing saja ya, orang kafir ya silakan orang kafir, orang mukmin ya silakan orang mukmin, masing-masing saja gitu. Nah ini salah paham. Ini ayat ini turunnya di Mekah gitu. Ketika orang-orang kafir memujuk Nabi Muhammad agar joinan dalam menyembah Tuhan gitu.
Kata orang kafir itu mereka bilang sama Muhammad, mereka manggil Muhammad aja ya. Untung nggak mat, kalau mat nanti mat peci, mat hitam, GI sekalian itu ya. Wahai Muhammad, sekarang kan kita nggak tahu nih. Bisa saja agama yang kamu bawa benar, saya salah. Bisa saja keyakinan kami salah, agama ente benar. Itu kan jadi dibikin ragu Pak. Bolak-balik, bingung gitu. Ya untung Nabi Muhammad kan selalu dibimbing oleh Allah gitu. Muhammad, bisa saja agama yang kamu bawa benar, agama atau pemahaman orientasi atau ideologi saya salah. Tetapi kan nggak menutup kemungkinan kebalikannya. Bisa aja agama yang saya anut, kepercayaan yang saya percaya benar. Bisa saja ente salah gitu. Jadi dibikin ragu Pak. Nah sekarang begini Mat, kata mereka gitu ya. Sekarang kita join Anda menyembahnya gantian gitu ya. Nah 1 bulan ini, katakanlah 1 bulan ya, kita sama-sama menyembah Allah. Kamu menyembah Allah, saya menyembah Allah. Nah kalau kebetulan kamu yang benar, ya emang benar. Nah kalau emang itu benar, nah kami ikut benar gitu. Nah sebulan kemudian kita nyembah patung, join agama. Ente nyembah patung, nyembah berhala bersama-sama kami. Kami juga nyembah berhala juga gitu. Bisa jadi kan agama kami yang benar. Kalau emang benar berarti ente udah kebawa benar gitu. Ya untuk Nabi Pak nggak pusing balanya, langsung turun ayat. Ya itu tadi tuh surah Al-Kafirun. Tegas Allah bilang. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, bla 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 dan seterusnya. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Udah tegas gitu tuh. Ulama-ulama kita juga kan dulu tegas saya. Kalau tegas gitu jelas permasalahan, tetap oh begini gitu. Itu sudah jelas ya. Nah ayat ini turun di Mekah, ayatnya di Mekah gitu. Orang banyak salah memahami, enggak ada perang dalam Islam, Islam enggak diperintahkan perang. Tuh ayatnya tuh ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah dia salah paham. Pertama sebab nuzulnya tadi jelas tuh, orang-orang kafir ngajak joinan agama. Terus kedua, surah Al-Kafirun turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Nah nanti sesudah di Madinah, Islam sudah kuat, Islam sudah banyak, sudah terorganisir dan seterusnya. Bla 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 bla. Sesudah piagam Madinah dan seterusnya, di sana ada izin dari Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Udzina lil ladzina qutilu bi annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka posisi orang yang dizalimi, silakan perang gitu, kasar apa begitu. Nah, itu kan jadi lurus permasalahannya. Sama ini Pak. Kita lihat sebab usulnya. Nazala fi wafdin Najasyi. Turun ayat ini tersebab wafdin Najasyi. Wafdin itu utusan. Wafid itu artinya utusan. Makanya saya dari dulu mikirin sampai sekarang nggak ketemu tuh arti dari Ustadz Wafid ad-Darain. Hanya orang tuanya yang paham. Wafid utusan, ad-Darain 2 negeri dunia akhirat. Pusing saya mikirin sampai sekarang nggak ketemu apa maksudnya teh. Duta ya. Duta dunia akhirat. Biwab bin Najasyi tersebab utusan duta orang-orang Najasyi, Nejus, Ethiopia, al-qadimina alaihim, yang mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka datang sowan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Mereka datang dari mana? Minal Habasyah, dari Ethiopia, dan mereka agamanya Nasrani gitu. Qara'a telah membaca Nabi SAW surat Yasin, surah Yasin. Ketika itu Rasulullah sedang membaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Fabakau, lalu mereka nangis Pak. Utusan orang-orang Kristen, orang Nasrani yang dari Habasyah tadi, dari Ethiopia, begitu mereka mendengar surah Yasin, mereka nangis. Fabakau, mereka nangis. Wa aslamu, dan mereka masuk Islam.
Wa qalu dan mereka berkata, ma asbahadza, alangkah serupanya ini, artinya isi dari surah Yasin sama banget gitu ya. Alangkah serupanya bacaan ini, bacaan yang dibuat Nabi Muhammad yaitu surah Yasin, bima kana yanzilu ala Isa, dengan wahyu yang turun kepada Nabi Isa. Artinya apa? Mereka masih memegang kitab Injil yang asli dan memang sama Pak, nggak bakalan bertentangan antara Quran, Injil, Taurat, Zabur, enggak gitu. Orang turun dari Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, enggak bertentangan. Ya bahkan sering kita diajarkan Al-Quran mencakup, Al-Quran paling lengkap dari seluruh kitab yang sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berisi, karena semua isi kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, itu sudah tercakup dalam Al-Quran. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini Allah muji mereka. Jadi enggak semuanya, enggak gitu ya. Hanya sebagian orang-orang Nasrani yang memang tadi mereka sifat-sifat kayak tadi itu paham, masih megang Injil yang asli. Begitu dengar Al-Quran dibacakan, Yasin dibaca, mereka paham, oh ini sama banget ini sama yang ada dalam Injil. Akhirnya mereka masuk Islam. Maksudnya orang Nasrani kayak gitu ya. Kita lanjut. Qala ta'ala, Allah berfirman memuji mereka. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar, mereka di sini tadi Nasara, orang-orang Nasrani, utusan Raja Najas, Raja Najasyi pada waktu itu ya. Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Karena dia paham gitu. Wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar, ma unzila ila rasul, sesuatu yang diturunkan kepada Rasul, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, artinya ketika mereka mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan, taro, kamu melihat, wahai Muhammad, melihat apa? Ayunahum, mata-mata mereka, tafidu minad dam'i, tafidu bercucuran, penuh bercucuran, minad dam'i, daripada ad-dam'i, air mata. Kamu melihat Muhammad ketika dibacakan Al-Quran, mereka paham, lalu air mata mereka bercucuran deras sekali gitu. Kita dibacain Al-Quran nangis nggak? Allah ya. Iya panas, apalagi generasi sekarang ya. Allahu Akbar, generasi HP, games segala macam. Anak saya aja gitu. Astagfirullah, udah pesantrenin aja dah. Panas ya, panas sekarang memang. Ya emang harusnya gitu kan, adabnya gitu. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, dengerin tuh Al-Quran. Memang harusnya begitu. Al-Quran dibaca ini, kita dengerin. Yang lain kita kalahin, kita dengerin. Walaupun kita nggak paham artinya kan, insya Allah dengan keberkahan mujizat Al-Quran itu nanti rahmat Allah turun. Apalagi paham artinya. Wa idza quri'a Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah Al-Quran tadi, wa ansitu, dan perhatikan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian turhamun, diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau bisa begitu aja cakep tuh Pak. Makanya kadang-kadang kurang pas kalau ayat Al-Quran disetel di pasar. Kenapa? Ya karena kan kita paham sendiri, orang pasar pada sibuk, masih tiba-tiba semuanya berhenti dagang, kegiatan stop dulu. Ayo kita dengerin ayat Al-Quran. Setan-setan di pasar ya pada bingung gitu dia. Udah lanjut. Makanya itu rahasianya Pak. Kenapa? Kalau maghrib, isya, subuh itu sunahnya baca Fatihah dan surat keras gitu. Kalau siang, zuhur, asar,
Fatihah dan surat ya jangan dibaca keras, pelan. Itu rahasianya di sana. Rahasianya adalah kalau malam suasana hening, suasana tenang, sehingga diharapkan begitu imam baca Al-Quran keras, itu jamaah dengerin, perhatikan tuh bacaan. Nah, sementara kalau siang suasananya kan beda lagi, bising, orang pada sibuk, orang pada ya kerja masing-masing. Makanya Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat dalam sholat zuhur dan asar itu sunnahnya dibaca pelan. Beda lagi sama sholat Jumat. Sholat Jumat memang seluruhnya harus itu, harus ke masjid. Kan ayatnya jelas. Apa tuh Pak? Ayat Al-Qurannya ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Apabila sudah masuk azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, udah kalian seluruhnya berangkat untuk sholat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Makanya Jumat keras katanya. Karena memang prinsipnya semuanya nggak ada yang jual beli dagang, semuanya nggak ada yang kerja, sibuk, sholat Jumat semuanya gitu. Nah, lanjut ya. Jadi air mata mereka berlinangan begitu dengar ayat Al-Quran. Kenapa? Mimma arafu minal haqq, tersebab sesuatu yang mereka pahami minal haqqi, daripada kebenaran. Karena mereka tahu itu kebenaran gitu. Lanjut. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Yaquluna, mereka berkata, masih orang-orang Nasara tadi yang masuk Islam. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, saddaqna bi nabika wa kitabik, kami percaya dengan nabimu, Nabi Muhammad yang tadi baca Yasin tuh ya, wa kitabika, dan kitabmu Al-Quran. Faktubna, maka tulislah kami, catatlah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang asyahidin, bersaksi. Al-mukirrina bitasdiqihima, orang-orang yang mengakui, bitasdiqihima, dengan membenarkan keduanya, nabimu ya Allah dan Al-Quran. Wa qalu fi jawabi man ayyarahum bil islami minal yahudi, dan mereka berkata, mereka di sini orang-orang Nasrani tadi ya. Fi jawabi, dalam jawaban, man ayyarahum, terhadap orang yang mencaci mereka, mencela mereka, bil Islam, dengan sebab masuk Islam, minal Yahudi, daripada kalangan Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi malah mencela mereka tuh. Mencela orang-orang Nasrani tadi itu yang nangis, kemudian masuk Islam. Kata orang Yahudi, ente Nasrani masuk Islam segala macam bla 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 bla, pokoknya dicela habis-habisan oleh siapa Pak? Yahudi gitu. Tapi mereka jawabnya begini, malana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq, malana, tidak ada bagi kami alasan, la nu'minu, untuk tidak beriman, billah, kepada Allah. Nggak ada alasan untuk gak beriman. Kebenaran telah jelas, kan itu Pak ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beriman. Nggak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Nggak ada alasan, udah nggak ada alasan untuk gak beriman. Kebenaran sudah jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas ar-rusydu minal ghayy, kebenaran, mana kebatilan. Udah jelas, nggak ada alasan untuk beriman. Tadi ingat surah Yasin Pak ya, ketika pada firman Allah, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata siapa tuh Pak? Habib An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Singkat cerita begini, singkat saja deh, karena kan kita fokusnya ini. Ketika Nabi Isa mengirim utusan, beberapa orang utusan ke kota Antioquia untuk berdakwah ke sana, Buruj ya. Kemudian penduduk Antioquia tadi, mereka nggak percaya dengan rasul-rasul tadi, mereka dustakan dan seterusnya.
Bahkan kan akhirnya dikirim lagi tuh bisa lisin dengan Rasul yang ketiga. Pertama dua Rasul, dua utusan Nabi Isa. Kemudian bisa lisin Rasul yang ketiga. Nah Habib An-Najjar begitu tahu bahwa ada utusan dari Nabi Isa untuk dakwah di Antioquia tadi, lalu Habib An-Najjar dia beriman dan dia percaya. Bahkan dia menyeru kepada kaumnya, dia dakwah kepada kaumnya. Ittabi'u man la jadi dalil. Bahkan dia bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku semua, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti mereka nih para utusan yang mereka dalam berdakwah benar-benar karena Allah menyampaikan kebenaran, tidak berharap upah, tidak berharap amplop dan seterusnya gitu ya. Wa hum muhtadun dan mereka dapat hidayah. Terus kata Habib An-Najjar begini, kita nggak punya alasan untuk tidak menyembah Allah. Aku nggak punya alasan untuk tidak menyembah Alladzi fatarani, Allah zat yang menciptakan aku dan menciptakan kamu juga. Makanya dibilang wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Coba alasan apa kalau kalian tidak menyembah Allah? Nggak ada, udah jelas kebenaran gitu. Jadi sini tegas jawabannya ya. Wa ma ja'ana minal haqq, dan apa-apa yang telah datang kepada kami daripada kebenaran. Tidak beriman kepada Allah, kami enggak punya alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada kebenaran yang telah datang. Apa itu? Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Ayat tegasnya. Karena kan tadi mereka udah Udah komprehensif atau comparison. Udah membandingkan antara isi surah Yasin yang dibaca dengan Nabi Muhammad dengan isi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kata mereka, "Wah, ini sama." gitu. Makanya mereka langsung beriman gitu. Ayat 3 alamani alana, tidak ada halangan bagi kami minal iman untuk beriman kepada Allah, pada Nabi Muhammad, pada Al-Qur'an, ma'a wujudi muqtadihi, beserta adanya muqtadihi, faktor yang menuntut untuk beriman. Wa natma'u, dan kami sangat berharap. Atfun ala nu'minu, kata natma'u diatofkan kepada lafaz nu'minu. Ayudkhilana rabbuna ma'al qaumidz ma'al wa natma'u ayudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Wa natma'u, dan kami sangat berharap. Atfun ala nu'minu, diatafkan kepada apa nu'minu? Ayudkhilana rabbuna, agar Tuhan kami memasukkan kami ma'a, beserta al-qaumis sholihin, kaum yang soleh, al-mu'minina, orang-orang mukmin, masuk kemana? Al-jannata, ke dalam surga. Lanjut. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Nah, atas sikap mereka dan keyakinan mereka yang tepat ini dan jawaban mereka yang tanpa keraguan tadi itu, mereka berani mengungkapkan kebenaran. Fa'atsabahumullah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Fa'atsabahumullah, lalu Allah memberikan pahala kepada mereka bima qalu, tersebab ucapan mereka. Bisa juga kalau di sini diartikan keyakinan, Pak. Artinya ucapan dari mulut itu kan merupakan terjemah atau perwujudan atau gambaran keyakinan yang ada dalam hati gitu. Bima qalu, dengan apa-apa yang mereka ucapkan, dengan keyakinan mereka. Allah balas dengan apa? Jannatin, surga-surga, tajri yang mengalir, mitatiha, dari bawah surga, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tadi. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah ya surga tadi kekal di dalamnya, jazaa'u, balasan, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, bil iman, dengan cara beriman. Bahkan kalau kita kembali ke surah Yasin itu dahsyat itu, Pak. Habib An-Najjar, dia bukan hanya dalam masa hidup dia berdakwah, dia kan ada dibunuh sama kaumnya tadi.
meninggal masuk surga. Nah di alam surga, maksud saya di alam barzakh, ketika dia dimasukkan ke dalam surga dia masih dakwah. Apa kata dia? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya laita qaumi, aduh seandainya kaumku tahu ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, seandainya mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku, Allah telah memuliakan aku di alam barzakh, di alam surga, pasti mereka pada mau beriman. Ulama tafsir mengatakan ini contoh bahwa Habib An-Najjar dia berdakwah bukan hanya masih hidup, sampai mati dalam alam barzakh berdakwah juga gitu. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Inilah gaya bahasa Al-Quran yang disebut gaya bahasa perbandingan. Tujuannya biar kita mikir, muqaranah, perbandingan, komparatif, gitu ya. Di mana sebelumnya di atasnya Allah berbicara tentang orang-orang Nasara yang masuk Islam, bla 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 bla, dan akhirnya masuk surga, kekal di dalamnya, berbagai kenikmatan mereka peroleh. Ayat yang selanjutnya bicara tentang orang kafir dan penghuni neraka jahim. Tujuannya adalah biar ente pikirin tuh, coba ente bandingin. Kalau ente bandingin antara penduduk surga dan neraka, sesudah itu silakan ente pilih gitu. Semuanya konsekuensi ada pada ente. Kalau ente pilihnya benar, ya benar surga. Kalau ente pilih salah, berarti ente pilih neraka gitu. Makanya Allah bilang ini, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama kebenaran, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Udah tegas. Ulaika, mereka itu ashabul jahim, para penghuni neraka jahim. Udah silakan dibandingkan, kata Allah. Cuman kita suka malas saya mikirinnya. Nazala lamma hamma qaumun minas sahabah ayulazima sawma wal qiyamah wala yaqrabun nisa wattiba wala ya'kulul lahma wala yanamu alal firash. Ini ayat berikutnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu taibati ma'alallah. Ini wa nazala, turun, lamma hamma, dan seterusnya. Itu penjelasan tentang sebab nuzul terhadap ayat yang selanjutnya, di mana sebagian sahabat ketika itu mereka punya cita-cita begini, pengen puasa terus nggak pernah buka, pengen bangun malam terus panjang malam, tidak mau mendekati perempuan, tidak mau kawin, tidak mau nikah ya, tidak mau pakai mendekati wangi-wangian, tidak mau makan daging, nggak mau tidur di kasur. Nah, ini contoh madza al-ghulu fiddin, berlebihan dalam menjalankan taat kepada Allah. Nah, tersebut itu nanti turun ayat yang selanjutnya. Tapi kita nggak bicarakan itu, insya Allah ada pertemuan berikut. Jadi memang Masya Allah Pak ya, kalau ayat Quran menjelaskan sesuatu itu gamblang, jelas, tegas gitu. Sehingga dari penjelasan Al-Quran tadi jelas mana yang benar, mana yang salah, mana petunjuk, mana kesesatan, dan seterusnya. Pada akhirnya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.